Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Gunawan yang sedang berada di Masjid Imam Center di Silver Spring, Maryland, Amerika Serikat. Kita ke Virginia. Halo Virginia. Halo Yana. Ya, selamat Idul Fitri ya di sana. Bagaimana suasana Lebaran umat Muslim di tempat Anda berada saat ini? Ya, kalau misalnya Anda lihat di belakang saya ini adalah sejumlah jemaah dari Imam Center Indonesian Muslim Association in America di Silver Spring, Maryland, di mana mereka ini sedang mencoba untuk masuk ke shift ketiga dari sholat Id yang diadakan oleh Imam Center. Ini adalah masjid komunitas Muslim Indonesia yang ada di daerah GMT. Namun tadi sebelumnya pada pukul 7 dan pukul 9 itu sudah ada dua shift, di mana dari kedua shift itu ada sekitar 500 hingga 600-an orang, dan untuk yang shift ketiga ini memang agak lebih sedikit ya, karena semua orang sudah berbondong-bondong untuk melakukan shift mereka yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang keadaannya di belakang saya, beberapa orang sudah tidak menggunakan masker, namun untuk masuk ke dalam masjidnya sendiri untuk melakukan sholat bersama, para jemaah ini diminta untuk tetap menggunakan masker apapun status vaksinasi mereka. Ini dilakukan agar mengurangi resiko penularan dari COVID-19, walaupun dari pemerintah atau pemerintah daerah itu tidak ada ketentuan atau mandat khusus yang mengharuskan mereka menggunakan masker di dalam congregation atau fasilitas ibadah seperti ini. Namun ya kita lihat sendiri dari setiap masjid dan organisasi itu punya aturannya yang berbeda-beda, dan mereka bisa melakukannya atau menerapkannya kepada jemaahnya masing-masing. Saat ini suasananya benar-benar lebih meriah dibandingkan 2 tahun sebelumnya, di mana sebelumnya itu kegiatan sholat itu dilakukan secara virtual atau dibatasi hingga 25% saja. Sekarang ini dari kapasitas 650 orang yang bisa hadir dalam masjid, mereka bisa mengumpulkan 500 hingga 600-an orang. Ya Virginia, apa saja kebiasaan umat Muslim Amerika yang dilakukan biasanya setiap momen Lebaran? Ya, Lebaran itu tidak lengkap kalau nggak ada makanan ya, Yohana. Nah, sama seperti di Amerika Serikat juga, makanan adalah hal yang esensial atau yang penting, terutama ketika merayakan Idul Fitri. Misalnya saja makanan-makanan khas dari daerahnya masing-masing, dan perlu diingat juga Muslim di Amerika Serikat ini adalah kelompok religius yang paling beragam secara etnis dan kebangsaan di Amerika Serikat, walaupun secara jumlah mereka hanya 3,45 juta atau sekitar 1,1% dari populasi Amerika Serikat. Namun keberagaman ini yang membuat identitas Muslim di Amerika Serikat itu sangat berwarna-warni. Kalau untuk komunitas Indonesianya sendiri, tentu kue Lebaran itu adalah sesuatu yang wajib, mulai dari dihidangkan di rumah masing-masing hingga jadi salah satu hampers ya, seperti yang dibagi-bagikan ke kerabat dan keluarganya. Selain itu juga masih banyak kegiatan-kegiatan seperti iftar atau buka puasa bersama, atau juga membagikan makanan secara lantatur atau dilakukan secara drive-thru. Dari KBRI Washington DC juga tetap akan melakukan halal bihalal, di mana halal bihalal tersebut akan berlangsung seminggu setelah perayaan Idul Fitri hari ini. Sementara dari White House, Gedung Putih juga menyampaikan bahwa mereka akan melakukan kembali open house atau melakukan Eid celebration yang akan dilakukan kembali secara offline setelah sebelumnya 2 tahun yang lalu dilakukan secara virtual, sehingga kali ini akan dilakukan lagi secara langsung. Johanna. Ya, sedikit saja Virginia, bagaimana sebenarnya saat ini kebijakan terkait dengan COVID-19 terkait dengan aktivitas masyarakat di sana? Ya, untuk kebijakan COVID-19 sendiri, penggunaan masker itu pada dasarnya penggunaan masker sendiri sudah diangkat, cabut mandatnya, dan sebelumnya memang tidak ada mandat federal ya. Nah, sekarang tergantung dari setiap daerah masing-masing, dan sekarang setiap daerah itu sudah tidak ada mandat lagi. Maka penggunaan masker itu ditentukan oleh komunitasnya masing-masing. Itu tergantung, misalnya di sekolah ada kepentingan, misalnya kegiatan yang melihat jumlah partisipannya itu mungkin terlalu besar, atau mungkin closely related atau bertemu dengan kontak secara dekat, maka
protokol kesehatan itu bisa di-adjust atau disesuaikan dengan kepentingan dari setiap organisasi tersebut. Di Masjid Imam ini juga sama kasusnya, dari Montgomery County, tempat di mana Masjid Imam ini berada, tidak ada aturan yang mengkhususkan bahwa rumah ibadah itu harus menggunakan masker, tidak ada kapasitas khusus, tapi dari kebijakan setiap organisasi, setiap komunitas punya kebijakan tertentu dan mereka bisa lebih tepat sasaran ya kebijakannya, bagaimana melihat apakah ada jemaah yang mungkin sebelumnya tertular atau mungkin kapasitas gedung seperti apa yang memungkinkan mereka untuk mengambil kebijakannya supaya lebih tepat dan bisa lebih mengurangi resiko tertularnya COVID-19 di komunitasnya mereka masing-masing. Johanna. Nah, Virginia, kalau di Indonesia kan ada budaya mudik ya saat Idul Fitri. Kalau di sana seperti apa sebenarnya? Mengenal tidak sih budaya pulang ke rumah keluarga atau kerabat? Ya, uniknya di Amerika Serikat ini kan mayoritas Muslim di Amerika Serikat itu datang dari negara lain, terutama saat ini kita juga melihat banyak pengungsi dari negara-negara Afghanistan misalnya yang datang ke Amerika Serikat, dan saat ini kebiasaan mudik memang mungkin agak susah untuk diakomodasi, terutama tahun ini karena satu, COVID masih menyulitkan beberapa orang untuk bisa pulang atau beraktivitas atau bepergian. Selain itu juga harga tiket itu naik secara drastis di Amerika Serikat. Ini yang membuat beberapa warga yang saya temui atau warga Muslim yang saya temui itu juga agak berpikir dua kali, walaupun memang COVID, aturan COVID dan juga larangan-larangan terkait perjalanan COVID itu memang sudah sangat longgar, namun pertimbangan yang lain itu adalah bagaimana caranya mudik kalau misalnya harga tiketnya itu 2 hingga 3 kali lipat, terutama setelah orang-orang ini ingin untuk lepas kembali untuk bisa berwisata dan melakukan kegiatan perjalanannya. Maka tradisi mudik biasanya dilakukan itu dalam komunitas tertentu, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang dekat dengan rumah, misalnya seperti memasak opor bersama, atau melakukan tradisi-tradisi yang memang dekat dengan rumah supaya membangun rumah di tempat yang jauh dari rumahnya itu, Yohana. Baik, menarik sekali. Terima kasih Virginia untuk laporannya langsung dari Amerika Serikat. Selamat menikmati Lebaran di sana.